Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Tauhid Hira, peserta Latsar CPNS Angkatan 15 tahun 2020. Kali ini saya akan meresum materi tentang komitmen mutu. Apa sih itu komitmen mutu? Komitmen mutu lebih mengedepankan cara berpikir untuk menganalisis dan memecahkan masalah dari berbagai kejadian-kejadian aktual secara inovatif dan kreatif. Merancang dan menampilkan kinerja inovatif yang berkomitmen terhadap mutu. Dengan memberikan kontribusi yang positif terhadap organisasi, maka kinerja yang maksimal tersebut akan memberikan hasil yang optimal terhadap perkembangan organisasi yang tetap mengacu kepada visi dan misi dan tujuan yang ingin dicapai pada institusi Anda. Tentunya harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ada 4 konsep yang terkait dengan komitmen mutu. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, inovasi. Dan yang keempat adalah mutu. Karakteristik dari tercapainya efektivitas dapat dilihat dari tercapainya target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil yang telah dikerjakan sehingga memberikan kepuasan. Tingkat efisiensi dapat diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan pekerjaan. Jika tidak memerhatikan efektivitas dan efisiensi, maka tidak akan tercapainya target kerja, serta menurunkan kredibilitas institusi tempat Anda bekerja. Bahkan barangkali bisa menimbulkan sebuah kerugian. Sementara inovasi bisa muncul karena adanya dorongan yang kuat dari dalam untuk melakukan gebrakan perubahan. Inovasi sendiri dapat muncul dari desakan pihak luar maupun eksternal. Inovasi lahir dari kemurnian pemikiran seseorang yang gelisah melihat masalah yang terjadi pada ruang lingkup kerjanya. Masalah-masalah tersebut kemudian diinventarisasi, setelah itu barulah dicari solusi untuk memecahkan masalah secara out of the box. Dibutuhkan cara-cara kreatif untuk menemukan inovasi yang tepat pada setiap masalah. Misalnya saja, untuk menumbuhkan ide-ide kreatif, kita harus keluar dari kebiasaan atau rutinitas yang menjemukan. Bisa juga melakukan perjalanan ke puncak untuk menyendiri dan mencari suasana yang hening agar ide-ide kreatif bisa dimunculkan. Ide kreatif bisa juga muncul ketika kita sedang diburu target penyelesaian. Intinya, ide-ide kreatif lahir dari cara-cara penyelesaian yang di luar kebiasaan. Mutu mencerminkan keunggulan dari sebuah produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau pengguna layanan, sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Mutu adalah roh dari sebuah produk atau jasa. Jika rohnya hidup dan menyemai di hati pelanggan, maka pelanggan atau pengguna jasa akan terpuaskan kebutuhan atau keinginannya. Pengguna akan rela mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk produk atau layanan yang disukainya karena telah melebihi ekspektasi yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur suatu capaian hasil kerja. Mutu dapat dijadikan sebagai alat pembanding dengan produk atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing. Jika mutu produk layanan yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan pesaing, maka pelanggan atau pengguna layanan akan membandingkan atau bahkan pindah ke penyedia jasa yang lainnya. Oleh karena itu, mutu sebuah institusi harus terjaga kualitasnya. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen bagi kepuasan masyarakat. Yang kedua, pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah agar pelanggan atau pengguna layanan merasa nyaman. Yang ketiga, pemberian layanan sepenuh hati tanpa kesalahan dan pemborosan. Yang keempat,
pemberian layanan yang dapat memberikan pelayanan kepada publik. Yang kelima, pendekatan ilmiah dan inovatif dapat memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan dengan berbagai cara. Nah, bagaimana sih jika cara-cara inovatif tersebut diselenggarakan dalam pemerintahan? Strategi dalam memberikan pendekatan layanan kepada publik dengan memberikan pemahaman kepada karyawan akan pentingnya sebuah inovasi. Meskipun gagasan inovasi tersebut datang dari seseorang ataupun kelompok maupun ide-ide yang dicurahkan oleh bawahan. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap lembaga pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat, maka akan menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani.